sore, selamat datang di talk show Mitra Andalan Tamiya edisi perdana. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dan kita akan bahas tentang kenapa sih harus asuransi. Yuk kita kenal dulu. Siapa namanya Bu Cantik? Selamat sore Mitra Andalan, perkenalkan saya Shirley Joa dari tim Surabaya Greeter. Domisili saya di Surabaya. Oke, di Surabaya Bu, lumayan jauh ya. Bu, menurut Ibu nih, apa sih manfaat kita punya asuransi Bu? Asuransi itu yang paling utama, kita aman, mempunyai rasa aman dan punya perlindungan sih. Contohnya seperti apa sih rasa aman tuh Bu? Jadi gini, contoh misalnya kita tiba-tiba sakit. Nah, uang kan kita harus ngeluarin kan, biasanya mikir masuk rumah sakit berapa, biayanya berapa, apa aku cukup enggak. Nah, kalau udah punya asuransi berarti kan kita semua tercover. Terus bisa juga untuk menambah income ya, Hmm. atau mengganti income di saat kita nggak bisa kerja. Hmm. Jadi gini, saya punya contoh ya, satu nasabah, dia sudah di cover kantor, full. Nah, kebetulan jabatannya bagus. Nah, kemarin itu dia mengajukan cuma untuk cash plan-nya. Jadi untuk asuransi on bill di perusahaan kita itu bisa mengklaimkan biaya per hari. Jadi tergantung yang plan yang kita ambil ya. Yang diganti 400, ada yang 500, ada yang 1 juta. Jadi tergantung kita ngambil plan yang mana. Nah, itu kebetulan di cover kantor kecuali ada satu obat ya, kebetulan obat jantung itu dia suruh beli sendiri dan beli sendiri di apotek. Jadi itu aja yang nggak tercover. Jadi dia bisa silang ya, subsidi silang ya. Jadi dia klaim ke kita Oke, jadi dengan itu. Karena untuk asuransi jiwa, untuk asuransi on bill tidak bisa double claim. Oh, oke. Jadi itu menimbulkan rasa aman yang itu tadi ya, Bu, ya. Jadi kalau terjadi resiko kita pun walaupun sudah di-cover misalnya sama asuransi kantor, tapi tetap kita bisa klaim untuk misalnya obat-obat yang nggak di-cover atau untuk Benar, pengganti income juga kalau misalnya masuk rumah sakit kan, tadi Ibu sebutkan ada 400, ada 500 tergantung plan yang kita pilih juga, gitu ya, Bu, ya. benar, Tar. Bagaimana cara pilih asuransi yang tepat ya, Bu Shirley? Menurut saya, untuk mitra andalan ya, kita memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan kita dan prioritas kita. Jadi gini, kan macam-macam prioritas, kita yang menentukan sendiri, kita butuhnya asuransi apa. Kalau menurut saya, yang paling utama itu adalah asuransi kesehatan dan penyakit kritis. Dan mengikuti juga asuransi jiwa. Ini merupakan 3 bagian yang nggak bisa lepas ya dari kehidupan kita. Contohnya seperti apa ini, Bu? Kalau asuransi kesehatan gitu. Nah, asuransi kesehatan ini kita punya untuk proteksi dan berjaga-jaga. Misalnya, kita tiba-tiba sakit, terus kita nggak bingung kan, duit kita keluarin berapa, rumah sakit hargai berapa, itu semua udah di-cover di asuransi kesehatan. Nah, saya cerita sedikit pengalaman klien saya ya. Jadi, ada beberapa klien dalam waktu dekat-dekat ini, dia mengklaimkan penyakit, ternyata sudah diagnosa baru 3 bulan ada gejala, dokter sudah memvonis kalau itu udah ternyata cancer. Cancer. Apalagi Oke. iya, Tar. Cancer stadium 3 lagi. Jadi kita kan nggak tahu, padahal tanpa gejala yang ekstrim juga. Terus? Nah, itu kan berarti harus dilakukan kemoterapi, radiasi, dan memakan biaya sudah hampir 200 jutaan Oke. dalam 2 bulan. Nah, untuk perawatan itu kita semua di luar kendala kita. Terus saya punya lagi klien yang tiba-tiba misalnya ada usus buntu. Itu juga biayanya di atas 50 juta, tergantung kamar, tapi rata-rata sudah 50 juta. Kalau VVIP juga hampir 70-80 juta. Lumayan ya. Ya, jadi mahal banget. Terus ada yang juga demam berdarah, DBD. Itu kan juga hal yang bukan penyakit berat, tapi udah memakan biaya sekitar 30 juta. Jadi kalau dilihat beberapa kali klaim, saya lihat, waduh, ini sesuatu yang nggak terduga. Dan misalnya kita nggak punya asuransi kesehatan, berarti kita menguruk duit kita yang sudah
kita nabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi misalnya aku udah bela nih, nabung 5 juta per bulan, 5 juta per bulan. Setahun 60 juta, 5 tahun misalnya udah 300 juta. Itu bisa habis sekejap. Apalagi kalau kita terkena penyakit kritis, itu bisa sampai M ya. Kalau tadi contohnya yang asuransi jiwa gimana tuh, Bu? Oh, kalau asuransi jiwa, kita kan punya ya, kebetulan punya program asuransi jiwa yang berlaku seumur hidup. Jadi kalau bisa kita punya yang whole life, berlaku sampai seumur hidup. Jadi asuransi jiwa bisa dipakai untuk keluarga kita di saat kita nggak ada. Jadi asuransi jiwa ini salah satu hal yang paling liquid di saat kita RIP. Jadi bisa dipakai untuk misalnya balik nama, itu yang wajib ya. Jadi balik nama itu wajib, mau nggak mau, suka nggak suka kita harus balik nama. Nah ini saya juga pengalaman pribadi ya dengan suami saya sih. Maksudnya dia setelah papanya nggak ada, dia ngurus semua yang properti yang belum dibalik nama, itu memakan biaya yang cukup besar. Banyak banget. Kalau kita pakai uang tabungan sendiri, sayang banget ya. Tapi kalau kita punya asuransi jiwa, paling nggak duit asuransi itu bisa mengcover untuk biaya balik nama. Itu cuma salah satu contoh aja. Nah, contoh lain juga, kita bisa mengganti penghasilan dari kepala keluarga. Jadi misalnya dana yang dikeluarkan asuransi jiwa ya, yang dikeluarkan misalnya ada beli 2M, 3M, itu kan bisa mengcover biaya-biaya sehari-harinya si istri dan anak-anak, apalagi si istri nggak kerja. Gitu, Tar. Terus saya punya pengalaman lagi ya, ini barusan saya juga mengalami klaim ya, klien berusia 34 tahun, itu mendadak banget. Jadi karena cuma terpeleset di kamar mandi dan jatuh kebentur kepalanya ya, itu tiba-tiba meninggal. Dan memang nggak ada yang tahu, jadi agak berapa jam kemudian baru tahu, ditemukan di dobrak kamarnya, itu ternyata sudah nggak ada. Jadi saya kemarin udah ngurus semua klaimnya di kita, perusahaan kita, dan semua sudah cair, meskipun sebagian besar dari asuransinya itu berupa asuransi tahapan-tahapan dan untuk dana pensiun. Oke. Jadi dari situ kita akan lihat sakit dan meninggal itu kita tidak mengenal usia. Jadi nggak harus tua. Sakit nggak harus tua, meninggal juga nggak harus tua. Itu, Tar. Oke. Baru 34 ya, masih muda banget. Udah nikah belum, Bu? Masih single, Tari. Masih single ya? Oke, baik-baik. Jadi artinya kita nggak pernah tahu terjadi risiko atau kapan, dan asuransi adalah salah satu cara untuk biaya sakit, untuk biaya kita terjadi risiko meninggal dunia, untuk biaya akhir gitu ya, Bu ya. Bukan untuk menggantikan. Oke, bukan untuk menggantikan untuk menggantikan orang yang meninggal gitu, tapi lebih kepada untuk menggantikan income yang hilang gitu ya, Bu ya. Ya, benar. Apalagi misalnya ya seorang kepala keluarga terus istrinya nggak bekerja. Terus palingan kaget di saat suaminya nggak ada, dia kaget kan. Biasanya dikasih segini, sekarang berapa? Belum lagi di bank kan pasti uang semua di freeze ya. Mau punya dan atau apapun juga, rekening bersama, semua kan di freeze, nggak bisa dipakai, harus melalui proses. Dan itu harus melalui notaris, pengacara, mungkin memakan waktu 3 bulan sampai 6 bulan ya, kalau yang pernah ada kejadian segitu. Tapi kalau di asuransi, kita surat-surat lengkap semua dalam waktu 2 minggu, semua surat cair, semua suratnya lengkap, itu asuransi akan cair dan masuk ke rekening sang ahli waris. Jadi sebenarnya ini juga gitu ya, nggak butuh waktu yang lama gitu ya, compare kalau kita punya paper aset yang lain gitu ya, Bu ya. Benar, yang penting kita dokumennya komplit ya, sesuai yang diminta dari perusahaan. Nah kalau misalnya nih Bu, orang nanya nih, berapa sih premi yang harus saya bayar kalau saya punya asuransi itu, terus berapa lama saya harus bayarnya, Bu?
Kalau untuk premi yang dibayar, kembali lagi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan kita, Tar. Jadi kita mampu menyisihkan setahun atau sebulan ya, tergantung kemampuan masing-masing. Berapa yang dialokasikan untuk asuransi? Misalnya dari penghasilan bulanan aku alokasikan 10% atau 20% untuk biaya untuk perlindungan ya, proteksi untuk membeli asuransiku dalam sekeluarga. Biasanya sekaligus ambil ya. Jadi kepala keluarga aja. Biasanya dia beliin istri juga anak-anak. Apalagi untuk asuransi kesehatan, biasanya mereka satu keluarga ngambil. Oke. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kita pastikan bahwa kebutuhannya itu pas juga gitu ya, Bu ya. Iya, jadi harus dilihat juga prioritasnya dia yang mana. Kadang Hmm. kita nggak bisa mengira-ngira kan, aku kasih yang ini padahal dia nggak srek. Nah, itu yang sering kadang-kadang nggak mau kan, karena dia belum srek juga. Oke. Kalau Jadi yang pas dengan dia, kebutuhannya dia, ya nah, pasti dia klik, dia pasti ngambil sih. ketika mau beli asuransi pastikan kita kita ini tahu kebutuhan kita apa kayak gitu ya Bu ya, dan kemudian prioritas kita itu apa gitu, dan tergantung juga budget yang kita punya. Nah ini ada hubungannya nih dengan pertanyaan keempat. Kalau kita udah beli nih di tengah jalan, kontrak belum selesai, kemudian ngerasa nggak butuh atau ngerasa keberatan gitu dengan premi asuransinya, ada risikonya nggak ya Bu? Waduh, kalau kita putus di tengah jalan, kita udah beli 5 tahun, tahun ke-6 kita putus. Resikonya kita nggak punya proteksi lagi dong. Jadi kita kembali was-was, nggak ada rasa aman. Karena semua udah nggak ada kan. Jadi misalnya ambil asuransi kesehatan kita putusin. Nah, terus terang asuransi kesehatan itu berlaku seumur hidup. Kita bayarnya juga seumur hidup. Oke. Jadi pastikan bahwa teman-teman mitra andalan ini terus punya gitu ya Bu ya polis asuransi gitu ya. Jadi jangan sampai putus gitu. Benar, jadi gini, kalau untuk asuransi kesehatan itu wajib, hukumnya wajib harus menyisihkan tiap bulan berapa dari penghasilan kita untuk mengcover biaya asuransi kesehatannya kita. Itu wajib, nggak bisa ditawar lagi, karena asuransi kesehatan kita harus bayar seumur hidup. Oke. Baik, terus kemudian nih Bu, tadi kan kita ngomongin soal kalau belum selesai kontrak nih. Nah, terus kayak kliennya Ibu nih tiba-tiba sakit gitu ya, harus klaim asuransi. Cara klaimnya tuh gimana ya Bu ya? Cara klaim di asuransi ya, khususnya asuransi kesehatan, itu ada Ya dua kita cara. kasih contoh asuransi kesehatan dulu deh, kayak gimana tuh Bu? Oke, jadi kalau asuransi kesehatan kita punya dua cara klaim ya. Yang pertama cashless. Kalau cashless berarti kita cuma menggunakan ikat. Sekarang kan kalau di perusahaan saya ya, Manulife itu kan ikat, pakai ikat Halodoc. Jadi waktu masuk rumah sakit, kita cuma menunjukkan kartu kesehatannya kita, nanti diproses. Nah, itu kita nggak keluar biaya apapun juga. Tapi kita harus sabar kalau pakai kartu cashless, karena harus mengkonfirmasi dengan pihak ketiga antara rumah sakit. Jadi kita agak sabaran dikit. Yang kedua, kalau nggak mau ribet-ribet, ada cara lagi reimburse. Jadi kita masuk seperti biasa, bayar keluar pun bayar seperti biasa, cuma kita memberikan dokter untuk mengisi form. Nah, form klaim itu diisi dokter kan, diagnosa, apa yang dilakukan. Nah, keluar dari rumah sakit, form itu beserta apapun juga berkas dari rumah sakit, termasuk hasil lab, MRI, rongsen, apapun juga, torak, itu semua diberikan kepada agent untuk dibantu, diberikan kepada perusahaan asuransi untuk diklaimkan. Itu juga salah satu cara yang lebih cepat, apalagi orangnya yang nggak sabaran ya kalau di rumah sakit. Kalau cashless harus agak sabaran lah, nunggu proses untuk tiktokan ya antara rumah sakit dengan perusahaan asuransi. Oke, itu nih kalau asuransi kesehatan ya Bu ya. Tapi kalau misalnya asuransi jiwa, tadi bukan contoh di awal ada kliennya yang baru saja tutup usia gitu. Itu cara klaimnya gimana tuh Bu? Kalau asuransi jiwa, kita cuma memenuhi aja berkas-berkas yang diminta oleh perusahaan asuransi. Jadi misalnya dokumen-dokumennya antara lainnya misalnya KTP tertanggung yang meninggal, akte lahir, kartu keluarga, terus ada lagi form yang diisi dokter. Biasanya form wajib yang diisi dokter namanya death claim, itu diisi oleh dokter yang menghandle di saat meninggal. Oke. Nah, ada lagi untuk form ahli waris. Jadi ahli waris juga sama ya, dari misalnya buku tabungan, KTP, KSK,
terus surat-surat kematian. Oh ya, sorry, surat kematian sekarang kan baru ya, barcode ya, jadi agak gampang. Jadi Hmm. semua nggak perlu kayak dulu asli, dilegalisir, enggak. Jadi waktu surat kematian kemarin semua udah pakai yang baru. Jadi Oh, cuma di-scan aja PDF dan waktu kita barcode dia keluar sendiri. Udah terlampir sekali. Jadi sekarang gampang banget. Dan perusahaan saya juga semua by scan-scan gitu aja udah bisa. oke. By scan aja bisa ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dan itu waktunya berapa lama Bu SLA-nya untuk yang asuransi Jiwa. jiwa tadi ya? Kalau asuransi jiwa, misalnya ya polis ya, ini beda ya, polis di atas 2 tahun atau 5 tahun, ada yang udah selesai bayar. Itu pengalaman saya, 2 minggu aja uang sudah masuk ke rekening ahli waris. Hmm. Tapi kalau klaim yang belum jalan selama kurang dari 2 tahun, dia kena investigasi, Tar. Jadi diinvestigasi oleh perusahaan. Jadi mungkin takutnya ya, dia udah sakit, terus ikut asuransi, mereka yang jalan sendiri, yang tim investigasi. Hmm. Oke. Jadi Kalau nggak diketemukan apapun juga, ya klaim itu cair. oke. Mungkin memakan waktu 45 hari sampai 60 hari untuk polis-polis baru. Jadi artinya kalau ada dua ya Bu ya, kalau misalnya Ya, kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun berarti ada proses investigasi, tapi iya kalau benar, lebih dari 2 tahun ya udah itu kan langsung diproses gitu ya. proses. Terus berapa lama Bu cairnya Bu? Mungkin mitra andalan di sini pengen tahu lah kira-kira berapa lama cairnya. Ya, pencairan dari kita setor surat yang menurut pengalaman saya kemarin 14 hari udah cair. 14 hari ya, jadi artinya kalau orang Jawa itu kan ada 7 hari, ada 10 hari gitu. Ya. Itu kayaknya bisa dipakai untuk itu ya, selamatan ada 40 hari. Nah, itu kepake banget. Jadi gini, memang kalau untuk orang yang udah memang orang yang mapan, dia mungkin nggak terlalu memikirkan klaim asuransi ya. Tapi bagi misalnya kepala keluarganya yang meninggal, terus istri anaknya itu sangat berguna loh. Jadi kan dia harus membayar biaya-biaya yang keluar terus ya. Ya Iya, mungkin dari selamatan, orang Jawa sama orang Chinese juga sama kan. Dari heeh, 7 hari, ada yang 49 hari hari, Kanaria. iya 49 ya, ada setahun, ada 100 hari Tar, ada Iya, setahun, itu kan ritualnya banyak banget ya. iya, Nah, iya. jadi biaya-biaya itu bisa dipakai juga, terus biaya pemakaman juga mahal banget loh Tar. Oh iya ya, bener juga ya Bu ya. Jadi beberapa orang juga ngambil asuransi, dia bilang gini, "Aku nggak mau ngeribetin anakku." Hmm, Jadi biar anggap aja ini untuk biaya pemakaman. Jadi hmm. untuk asuransi jiwa saya tambahkan lagi, bukan satu sisi aja loh, bukan cuma untuk biaya balik nama, tapi dia bisa buat pengganti penghasilan, terus bisa juga untuk ya Iya. tadi itu biaya pemakaman, macam-macam deh. Pokoknya asuransi jiwa itu berguna banget. Oh, Dan orang kadang, aduh nggak mau, belum perlu. Nah, kemarin kejadian klien saya kan kita nggak tahu, nggak sakit, tiba-tiba meninggal. hmm. Jadi karena mungkin kepleset ya, dia juga kepleset, terus meninggal. Jadi kita nggak ada yang tahu untuk resiko yang datang di kita ya. Oke, oke. Jadi benar-benar asuransi ini membantu sekali gitu ya Bu ya. Sangat Tat. Jadi mungkin mungkin mitra andalan kan masih bingung ya, ngapain aku ikut asuransi? Beberapa orang masih anti banget sama asuransi Tan. Hmm. Iya, padahal fungsinya ini itu tadi yang disebutkan salah satunya adalah untuk membantu melanjutkan kehidupan dan juga membayar biaya akhir kan harganya juga nggak murah gitu sekarang ya. Oke. Benar. Jadi apapun juga sekarang nggak ada harga tambah turun ya, semua harga tambah naik. Oke. Nah, ada nih kan kita ngomongin soal klaim tadi. Ada orang mikir gini, saya pernah klaim tapi ditolak gitu. Apa sih yang menyebabkan klaim itu ditolak, Bu? Klaim itu ditolak biasanya karena pihak asuransi menemukan. Hmm. Jadi sudah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum dia ngambil asuransi. Jadi gini, misalnya asuransi kesehatan ya, dia baru ikut setahun. Kadang kalau penyakit kritis di bawah 2 tahun biasanya kena investigasi ya. Misalnya penyakit-penyakit berat. Dalam 2 tahun dia lihat loh kok klaimnya udah serem banget kayak gini. Mereka investigasi. Dan memakan waktu 2 sampai 3 minggu biasanya. Ini menurut pengalaman saya.
Misalnya dia nggak ketemu macam-macam, biarpun penyakit berat, klaimnya 500 juta yang seperti saya alami ya, 600 juta, itu semua diganti full dalam 3 minggu. Tapi misalnya dalam kurang dari 2 tahun, terus dia ketemu, loh misalnya ini kok ada penyimpangan, udah ada darah tinggi, udah ada misalnya gula. Nah, itu kemungkinan nggak dibayarkan kalau mereka menemukan sudah ada riwayat klaim di rumah sakit sebelum dia mengambil polis di kita. Kadang kan klien nggak ngomong dong ke kita, nggak semua kan dideklar dari awal. Jadi seperti itu. Oke. Oke, jadi artinya kita benar-benar harus cek juga gitu ya, kita ini apa namanya, harus declare di awal, kita harus jujur gitu ya sama perusahaan asuransi di awal gitu, jangan sampai kita tutupi, nanti malah klaimnya nggak keluar gitu ya Bu ya. Benar Tar. Jadi lebih baik declare di Kalau awal. seandainya nih mitra andalan udah punya asuransi tapi ngerasa bahwa ini asuransi aku udah bener apa belum sih gitu, atau udah sesuai dengan kebutuhan aku apa enggak sih gitu. Jangan ragu-ragu, hubungi kami Surabaya Greater di akun di bawah ini. Dan jangan sungkan untuk DM biar kita bisa konsul dan kasih solusi. Kita tunggu ya. Oke, thank you. Jadi artinya bisa hubungin teman-teman Surabaya Greater ya, mitra andalan. Ya. Oke, baik, itu tadi adalah talk show mitra andalan Tamiya tentang kiat kenapa sih harus asuransi. Mari kita ikuti episode Tamiya lainnya jam 6 sore bulan depan. Sampai jumpa mitra andalan.